diasuh oleh Suatu hari ada seorang guru dan murid akan melakukan sebuah perjalanan. Ketika itu belum ada pesawat ataupun kendaraan sejenisnya untuk melakukan perjalanan. Salah satu kemampuan guru tersebut adalah terbang di atas air. Siapa ini manusiakah orang lain? Sinyal ya, Mas. Ya, Bu, jaringan tadi. Boleh diulang, Bu, ya. Ya. Dari mana ya tadi? Bu. Saat terbang di atas air, ada seorang perempuan BMW alias Bahenol, Motok, weleh, berdiri bingung di tepi sungai. Sang guru mendekatinya sambil berkata, "Neng mau kemana? Apa butuh bantuan? Kalau mau menyeberang, silahkan naik ke punggung saya," katanya. Mendengar dan melihat sikap guru tersebut, muridnya terkejut dan geram. Selama ini, guru melarangnya berkenalan dengan perempuan. Lalu mengapa ia bukan hanya berkenalan, akan tetapi bahkan menggendongnya? Singkat cerita, 2 hari setelah kejadian tersebut, sang murid terlihat sering gelisah dan terdiam memikirkan kejadian tersebut. Ia memikirkan perempuan yang digendong oleh gurunya. Hingga suatu pagi dalam sebuah pengajian, ia bertanya, "Guru, selama 2 hari saya memikirkan ini terus. Saya tak habis pikir, mengapa guru menggendong perempuan itu, padahal guru melarang kami bertemu dengan perempuan yang bukan muhrim buat kita." Sang guru diam sejenak di antara puluhan muridnya, lalu berkata, "Muridku, saya sudah menurunkan perempuan itu 2 hari yang lalu. Tapi kamu masih membawa dan memikirkannya sampai saat ini. Buang dia dan dari pikiranmu sekarang juga." Menjernihkan pikiran. Ada nggak, Mas? Ini kedengeran nggak? Kedengeran, Bu. Oh, kedengeran ya. Ya, lanjut. Ya. Menjernihkan pikiran atau clearing the mind. Pikiran bekerja seperti perasaan. Begitu terbuka langsung berguna. Seperti parasut. Begitu terbuka langsung berguna. Aforisme The Seven Awareness. Namaku Nanang Kosim Yusuf. Sejak menjadi pembicara di Radio Smart FM, ada panggilan baru untukku, yaitu Nakoi. Sebenarnya Nakoi singkatan dari nama lengkap saya, Nanang Kosim Yusuf. Saya adalah seorang raja, melebihi raja yang ada di dunia. Ya, raja atas pikiran kita sendiri. Siapapun yang berhasil menjadikan pikirannya sendiri adalah rakyatnya, maka dia pantas mendapatkan gelar raja. Sebaliknya, jika kita diperbudak oleh pikiran kita, maka kitalah budak dari pikiran kita. Dalam menyikapi kehidupan, ternyata ada 3 macam karakter seseorang yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam training The Seven Awareness, saya sering menyampaikan bahwa pada awalnya kita adalah manusia di atas rata-rata, terpilih oleh Tuhan menjadi manusia yang hebat. Namun karena kelemahan pikiran kita, kita terjebak menjadi manusia rata-rata, bahkan di bawah rata-rata. Dalam sebuah aforisme The Training The Seven Awareness, pikiran adalah pelayan yang baik sekaligus majikan yang jahat. Kalimat ini menunjukkan bahwa jika kita berhasil mengendalikan pikiran kita,
maka kitalah majikan atas diri kita. Sebaliknya, jika kita dikendalikan oleh pikiran kita sendiri, maka sebenarnya kitalah yang menjadi budak dari pikiran kita. Dalam hidup kita ada jutaan kejadian yang telah terekam dalam pikiran bawah sadar kita. Sebagian besar kita telah lupa atas semua kejadian ini. Pernahkah Anda menuangkan air putih dalam sebuah gelas bening, lalu biarkan 1 hari, maka Anda akan melihat banyak endapan dalam gelas tersebut. Serupa dengan gelas tersebut, itulah kehidupan pikiran kita. Dalam training Seven Awareness, pikiran bawah sadar sering saya gambarkan seperti sebuah gudang di rumah Anda. Cobalah setelah membaca buku ini, Anda pergi membuka gudang Anda. Bukankah banyak barang yang membuat ruangan itu penuh? Namun kita sudah lupa kapan memasukkannya ke situ. Anehnya lagi, Anda tidak juga membuang atau membagikan barang-barang itu sekalipun sudah beberapa tahun tak kita sentuh. Menjernihkan pikiran tak ubahnya seperti membuang sampah-sampah dalam pikiran kita yang sering mengendap, bahkan sudah kita lupakan. Oke. Oke, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Terima kasih Bu Rina Lutfi atas sedianya membacakan pembukaan ya di materi Out of Thinking. Baik, kita berikan close back buat Coach Nakoy. 1, 3, oh yeay. Silakan Coach. Unmute Coach ya. Belum terdengar suaranya Coach ya? Bentar. Mohon maaf, Coach. Belum terdengar. Bu Rina, suara Coach terdengar belum? Belum ada. Belum ya? Belum ada suaranya, Coach. Oke, Suaranya gimana? Great. Suaranya great. Oke. Sekarang gimana, Kang? Oke, Coach. Mantap. Ada, Coach. Bagus. Top. Berikutnya. Halo? Oke, Coach. Mantap. Sudah jelas? Sudah jelas, Coach, suaranya. Iya. Gimana, Kang? Oke, Coach. Jelas, Coach. Beres? Oke, Coach. Lanjut. Sudah jelas, Coach? Jangan pakai handphone ya? Pakai laptop, Coach. Iya, pakai laptop, Coach. Sudah muncul PDF, Coach ya? Iya. Iya. Lanjut. Sekarang dengar ini. Sudah, Coach. Sudah jelas, Coach. Ya, jelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesadaran Indonesia. Terima kasih teman-teman Iqbal. Kita masuki bagian penting dari Seven Awareness. Ya. Setelah mempelajari tadi adalah 1 minute awareness ya. Selamat malam untuk Kang Feris, Bu Rina, terus juga Bu Amira di Hong Kong, Mbak Rina, Bu Erni, apa kabar? Bu Evi, silakan ya, boleh buka video kalau memungkinkan. Bu Siti Pulsina, Pak Fahrul,
Apa kabar? Sehat selalu istri tercinta Mbak Joklo dan teman-teman yang mungkin masih OTW ya, teman-teman Inggris, sahabat-sahabat debat. Ini sebenarnya Kang Ferry sama saya itu lagi diskusi ya, kira-kira waktunya itu besok itu apakah lebih nyaman tetap malam atau kita mulai dari jam 9 tapi selesai di maghrib ya, Kang Ferry. Maaf Coach, jam 9 saya belum bangun Coach. Yang peserta gimana peserta? Pagi busy Coach. Ya, jadi kalau pagi lebih sibuk Kang. Oh, siap. Jadi, tetap gini aja Kang ya. Jadi Siap, kita ke masjid memang agak cepet-cepet kita kalau jam 9. Ya. Baik, terima kasih teman-teman Ingrid ya. Ada satu kutipan yang menarik ya yang ada di dalam Seven Awareness. Teman-teman Ingrid, kalimatnya adalah bahwa pikiran adalah pelayan yang baik sekaligus majikan yang jahat. Jadi pikiran tuh mengapa nomor 1 bukan nomor 7? Karena pikiran tuh masih dualisme. Kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Kadang-kadang suzon, kadang-kadang husnuzon. Suzon dan husnuzon ini sering muncul ya. Mungkin kita juga sering alami, kadang up, kadang down ya. Kadang positif, kadang negatif ya. Dan oleh karena itu, maka kita harus berhasil menjadi raja atas pikiran kita masing-masing. Contoh, kita ambil sebuah contoh, menurut teman-teman, ya, seorang koruptor itu yang menjadi ya majikan itu dirinya atau pikirannya? Pikirannya ya. Jadi pikiran tuh seperti itu ya, kalau nggak bisa dikendalikan dia begitu luar biasa liar ya. Kan ya kebahagiaan yang sudah rapi pun di rumah tangga bisa runtuh ketika yang menjadi majikan adalah pikiran. Karena dia mengejar ketidakpuasan ya teman-teman itu. Oleh karena itu di dalam Seven Awareness juga disampaikan ya teman-teman Ingrid, sahabat-sahabat debat, ya kita tes ya. Ketika teman-teman belajar afirmasi ya, dan kemudian badan lagi sakit, kemudian kita bilangnya sembuh, berarti yang menjadi majikan ya pikiran atau diri kita. Kita sedang sakit panas nih, jadi kita mulutnya ucapkan Alhamdulillah ya Allah saya sehat ya. Yang menjadi majikan siapa itu? Diri kita atau pikiran kita? Yang menjadi majikan adalah diri kita ya. Ingat rumusnya tadi yang Bu Rina baca, born to be a king, raja atas pikiran kita sendiri. Badan sedang sakit, tapi kita mengatakan saya sehat. Ya. Itu adalah kita belajar mengendalikan pikiran yang kalau kita nggak mengendalikan, pikirannya akan tanpa kita sadari mengendalikan kita. Dan ada banyak sesuatu di luar diri kita tuh yang nggak bisa kita kontrol. Oleh karena itu kita butuh latihan menjadi raja ya atas pikiran kita sendiri. Di Seven Awareness sendiri misalnya, kalau kita lihat ya sahabat-sahabat Ingrid, teman-teman yang luar biasa, ya ada beberapa tips ya bagaimana kita mendobrak batas-batas pikiran. Silakan boleh dicatat ya. Yang pertama adalah mengubah belief system. Jadi belief system itu adalah sesuatu yang sudah mendarah daging. Sampai kita sendiri pun meyakininya sudah berubah. Jadi sesuatu ya, ini siang hari ya mencoba. Jadi sesuatu sudah mendarah daging. Misalnya ya, mungkin di sini boleh acung atau kasih info ke kita. Siapa di sini yang pokoknya kalau belum makan nasi itu belum kenyang, walaupun sudah makan mie, sudah makan bubur ya. Pokoknya kalau belum makan nasi belum kenyang ya. Nah itu contoh bahwa belief systemnya adalah harus nasi yang buat dia kenyang. Ya. Jadi banyak
banyak belief system yang harus diperbaiki. Ya. Jadi teman-teman boleh buat 2 kolom di kertas. Ada kertas di situ ya. Kolom yang pertama adalah belief system lama, dan kemudian sebelahnya adalah belief system baru. Belief system lama dan belief system baru. Nah, belief system lama ini, misalnya contohnya, ada seorang teman bilang, yang lama, setiap usaha saya selalu gagal. Yang baru, setiap usaha saya selalu berhasil. Yang lama, setiap hubungan saya dengan seseorang selalu gagal. Yang baru, hubungan saya berhasil. Yang lama, saya kalau dapat amanah, biasanya tidak dipercaya. Yang baru, saya dipercaya oleh orang lain. Yang lama, saya merasa kurang menarik. Yang baru, saya sangat menarik. Yang lama, saya kurang percaya diri. Nah, silakan teman-teman boleh susun sendiri ya, Kak Feris. Belief system lama dan barunya ini apa aja gitu. Ya, tidak dibuat-buat, tapi yang betul-betul nyata ya. Yang nyata, yang itu menjadi belief system sebenar-benarnya. Ada bilang, saya ya tidak bisa menabung. Yang baru, saya bisa menabung. Yang lama, ya misalnya saya mudah sakit, saya gampang sakit setiap bulan ya. Yang baru, saya jarang sakit. Silakan boleh ditulis teman-teman Ingrid, sahabat-sahabat hebat, belief system lama dan baru. Oke ya. Silakan ya Bu Evi, kemudian Bu Siti Pusana, dan teman-teman boleh tulis ya, sahabat-sahabat Ingrid, yang lama dan yang baru. Kira-kira yang lama apa nih? Bu Musana, yang lama apa? Yang lama P1 juga lama. Tapi real ya. Yang lama apa, yang baru apa? Dulu saya sering sakit. Bukan dulu ya, lama. Yang lama saya. Iya. Okay. Iya, yang lama saya sering sakit, sekarang tidak. Terus yang lama. Oke, bentar. Kata-katanya saya perbaiki biar tidak menjadi, biar tidak salah tulis. Jadi hindari kata tidak, hindari kata akan. Coba ulang lagi. Yang lama saya gampang sakit, yang baru saya sehat. Yang lama saya gampang sakit, yang baru saya tidak. Nah itu tidak, jangan. Maksudnya jangan jangan ada kata tidak, karena tidak itu masih cenderung ya negatif ya. Nah ya gitu. Yang lama saya sering sakit, ya sekarang saya sehat. Ya jadi itu ya. Yang lama saya sering sakit, yang baru saya sehat ya. Iya. Jadi nah itu, dan rasanya pasti berbeda kan dibandingkan tidak sakit, betul nggak? Iya. Nah jadi kalau nanti baca buku self-awareness itu ada namanya ya five interior ya, interior ini apa, lima kerajaan ya, five interior empire. Jadi 5 kerajaan dalam diri kita ya. Dari mulai indera itu ya, pendengaran itu adalah indera empire ya. Jadi kita ini raja, tapi nggak punya pasukan. Pasukannya itu adalah interior kita, 5 indera ya. Bu Rina, Mbak Joplo, kemudian Mbak Atik, kalau sudah baca self-awareness sampai dalam sana, memasuki kan ada 5 kerajaan ya, 5 departemen yang ada dalam diri kita ya, yang ada departemen mata, penglihatan. Nah, jadi Bu Masna tadi, yang lama saya mudah sakit, yang baru saya sehat. Ya. Oke. Bentar Pak, saya disuruh sama. Ya nggak apa-apa, silakan. Oke Bu. Jadi kita tadi baru bahas belief system ya. Tadi kayaknya Bu Amira juga terpental ya, yang lama. Terpental terus, iya terpental terus ya Allah. Jadi yang lama dan yang baru ya, belief systemnya adalah
sesuatu yang sudah mendarah daging dan kita meyakininya sulit akan berubah. Jadi silakan boleh susun yang lama dan yang baru. Ada teman belief lamanya adalah yang lama banyak dimusuhi, yang baru banyak dicintai, ya. Itu sistem belief lama dan yang baru. Ya, silakan siapa yang mau di sharing ya, lama dan yang baru ya, belief system lama dan baru. Yang lama bekerja keras tapi uangnya sedikit, yang baru bekerja keras uangnya banyak ya. Itu juga ya. Jadi jangan yang lama bekerja keras uang sedikit, yang baru nggak kerja uang banyak. Nah itu juga beresiko ya, atau terlalu jauh mengada-ngadanya. Kita bekerja keras tapi uangnya banyak. Ya, bukan nggak bekerja uangnya banyak ya. Nanti kita masuk ke flexing ya teman-teman. Oke, siapa nih Bunda Amira, Bu Amira, atau Bu Rina Lufia, atau Mbak Jopro, silakan ya. Yang lama dan yang baru, belief system lama, belief system baru. Saya coach, siapa? Ya, boleh. Oh ya. Dulu saya minder. Bukan sekarang, dulu, lama, yang lama. Ya, yang lama saya minder, sekarang saya pede. Ya, lalu siap ya, kalau jadi MC ya. Yang lama saya kurang percaya diri, sekarang saya percaya diri. Ya, ya. Itu contoh yang bagus ya. Jadi belief system lama dan belief system baru ya. Nah, kita menuliskan aja itu ada energi mengalir ke situ. Jadi jangan remehkan bahwa menulis itu memang terapi ya. Oke. Mbak Amira ada? Ya, lama dan baru ya. Jadi yang baru join nanti silakan ditulis dulu karena waktu kita terbatas. Bunda ya. Amira ada, coach. Hah? Ya, silakan. Unmute. Halo. Bu Amira mau menyampaikan? Tapi di mute itu. Oke ya. Jadi nomor satu yang kita perbaiki adalah belief system. Jadi belief system. Halo coach. Ya. Oh iya, baik. Sinyal ya. Mungkin kalau saya sendiri Ya, silakan Bu Amira. Halo. Tidak coach, tidak. Saya mendengarkan. Barusan coach bicara, jadi saya berhenti dulu. Ya, silakan Bu Amira. Yang lama dan yang baru apa? Halo coach. Mungkin kalau saya sendiri, baik. Halo coach. Monitor, bisa dengar saya? Iya. Silakan Bu. Halo. Silakan Bu, langsung aja ya. Iya. Halo coach. Halo semuanya. Bunda Amira, ngomong aja udah jelas. Iya. Kalau untuk yang Oke, baik. Kalau untuk yang lama, mungkin saya terlalu berpikirnya sangat singkat ya. Kalau sekarang saya lebih berpikir berulang-ulang untuk bertindak seperti itu. Ya. Itu artinya lebih teliti ya, lebih jangka panjang ya yang dilihat ya Bu Amira ya. Oke ya, itu adalah belief system. Kemudian yang kedua yang kita juga bagaimana cara mendobrak batas-batas pikiran itu adalah yang kedua adalah keberanian. Jadi ada kutipan di sini bahwa ketakutan yang besar hanya bisa dikalahkan oleh keberanian yang jauh lebih besar. Jadi takut itu selama manusia pasti ada takut ya. Tapi yang kita harus kumpulkan itu keberanian. Bagaimana cara berani? Namanya repeating, mengulang. Repeating learning.
mengulang terus ya, repeating. Jadi pengulangan tuh akhirnya buat kita berani ya, teman-teman Iqbal. Jadi ya harus terus di repeating learning ya, dengan keberanian. Itu cara membuat keberanian adalah teman-teman karena sudah tahu ilmunya, ya repeatingnya 21 hari, diulang-ulang, lama-lama berani juga. Jadi pengulangan itu membuat kita jadi lebih berani ya. Yang ketiga adalah ketekunan. Jangan mudah terkecoh bahwa ya kadang-kadang instan itu tidak semuanya lama ya teman-teman. Instan itu ada sisi yang juga buruk ya teman-teman. Kadang-kadang prosesnya nggak kuat ya. Jadi ketekunan ini menjadi super penting ya teman-teman. Menikmati ya, kayak orang bilang jadi kayak Coach Nako enak ya gitu. Ya sekarang ya, tapi 5 tahun pertama itu ya perjuangan yang luar biasa. Maka di buku Seven Wonders kita bicara ketekunan adalah filosofisnya adalah pohon bambu. Pohon bambu itu gambarnya atau 5 tahun pertama dia bangun akar ke dalam. Setelah akarnya kuat baru dia tumbuh ke atas. Itulah ketekunan ya. Jadi rata-rata kita di Nako Center paling lama 3 tahun kan Pak Joplo ya. Pak Joplo yang lama lah di sini, yang perwakilan rumah sada Hongkong. Ya teman-teman ya masih tahun 2 tahun karena mengenal Nako Center rata-rata COVID-19. Mungkin kalau nggak ada COVID nggak kenal juga ya. Jadi ketekunan ya. Kemudian sahabat-sahabat Ingrid yang juga sangat penting adalah mendobrak batas-batas pikiran, membangun jaringan persahabatan. Jadi teman kita ya, kalau bisa kita passing over ya. Passing over tuh kalau kita guru, temannya jangan hanya guru. Kalau kita penjahit, tidak hanya penjahit. Kalau kita dosen, jangan hanya dosen ya. Karena itu membangun jaringan persahabatan. Nah, semakin banyak teman, semakin peluang untuk maju lebih besar ya teman-teman. Kemudian yang berikutnya adalah ya mengasah permata. Jadi mengasah permata ini artinya ya semangat belajar yang tinggi. Semakin bertambah umur, semakin antusias dalam belajar. Hati-hati ya kalau kita udah kehilangan gairah dalam belajar itu. Ya, kalau lihat buku itu nggak hijau gitu loh di Jawa ya. Tapi kalau lihat makanan, lihat fashion, kayaknya langsung wow. Tapi kalau lihat buku itu kayak nggak ada gairah, dikasih juga nggak antusias. Tapi kalau semakin bertambah umur, tapi melihat buku itu jadi semakin penuh makna. Tidak hanya membaca sebagai naskah, tapi sebagai sebuah ya teman yang akan saling menguatkan. Ya. Dengan membaca buku, kita punya teman sejati yang tulus ya teman-teman, sahabat-sahabat hebat. Orang-orang sukses ya dia pasti meluangkan waktu dengan membaca buku ya. Nah, mengasah permata ini istilahnya teachable, mau belajar, mau diajar dan mau mengajar. Jadi ya Rasulullah pernah bersabda bahwa ada 2 kelompok orang yang nggak pernah puas. Pertama, thalibul mal, mencari harta. Kedua, thalibul ilmu. Kedua, mencari ilmu ya. Kemudian yang berikutnya adalah keluar dari kotak pikiran. Jadi pikiran ini ketika pikiran mengatakan lelah banget ya hari ini, langsung keluar semangatnya hari ini. Sakit banget sih pagi ini, sehat hari ini. Jadi kita langsung keluar dari kotak pikirannya. Jangan kemudian terkerangkeng oleh pikiran kita sendiri ya teman-teman hebat. Kemudian berikutnya adalah mengubah kebiasaan. Jadi ubahlah sebuah kebiasaan itu teman. Dan salah satu cara mengubah kebiasaan adalah mengubah tindakan. Bagaimana cara mengubah tindakan? Mengubah ya pola pikir, cara berpikir. Mengubah kebiasaan dan kebiasaan yang sederhana, kebiasaan yang kecil, kebiasaan yang biasa. Kita harus mulai ya teman-teman ini mengubah kebiasaan. Dan teman-teman karena sudah ikut 21 Days sudah tahu bagaimana cara mengubah kebiasaan.
dari di menjadi me selama 21 hari. Kemudian juga mengubah kebiasaan ya yang mungkin di mata orang biasa, tapi kalau kita istiqomah menjadi luar biasa tuh. Nah, dan yang terakhir adalah afirmasi ya. Jadi afirmasi ini yang menjadi kunci ya teman-teman Ingrid, sahabat-sahabat hebat, bagaimana kemudian kita ya menjadi pribadi yang istimewa dengan kekuatan afirmasi ya teman-teman. Jadi afirmasi ini pernyataan deklaratif yang positif, sesuatu yang belum terjadi ya. Jadi di dalam buku The Heart of Self-Awareness ya, afirmasi itu adalah pernyataan deklaratif yang positif, sesuatu yang belum terjadi, namun kita meyakininya seolah-olah sudah terjadi. Itu adalah afirmasi ya. Jadi pernyataan deklaratif yang positif, sesuatu yang belum terjadi, namun kita meyakininya seolah-olah sudah terjadi. Contohnya adalah peristiwa Sumpah Pemuda. Kira-kira pemuda waktu itu tahun 1928, bayangkan dulu ya, bilangnya menurut Bu Amira, Bu Misna, ya, dan Bu Atik, Bu Rina, bilangnya merdeka atau akan merdeka. 1928. Bayang ya, 1928 itu belum merdeka, mereka bilangnya apa? Bayangkan di film deh. Bilangnya merdeka atau akan merdeka. Ya. Bilangnya pasti merdeka kan. Ya, walaupun belum merdeka, tapi mereka sudah merasakan betapa nikmatnya kalau tidak ada penjajah. Itulah yang kemudian disebut afirmasi. Sama dengan saya yang apa di buku yang Anda miliki, tulisannya adalah sukses, kaya, dan bahagia. Karena waktu saya masih jadi parpol di Persib, kalau saya ke Gramedia, saya beli buku, padahal bukunya tentang masak nasi goreng, tapi saya minta doa kepada penulis bukunya adalah sukses, kaya, dan bahagia. Waktu naik angkot dari Bintaro ke Ciputat, saya betul-betul mensyukuri nikmat yang sangat dalam batin saya bahwa Allah itu Maha Baik, sehingga sudah memberikan itu seperti sudah terjadi ke saya. Nah, itu adalah afirmasi ya teman-teman. Nah, kalau sekarang sudah di dunia digital, afirmasi itu kayak kita punya map. Saya mau ke saya lagi di Batam dari bandara, saya tulis alamat aja di handphone mau ke Kang Feris, ya walaupun muter-muter, tapi ketemu juga. Itu afirmasi ya dalam dunia digital seperti itu. Saya nggak pakai map ketemu juga Kang Feris, tapi mungkin bisa lebih 3 jam, 4 jam, 5 jam, atau mungkin malah putus asa tengah jalan, dibohongin orang gitu kan. Jadi afirmasi kita tuh kayak punya mapping, ya, mind mapping, bahwa pada saat saya waktu itu, ya, misalnya ke Gramedia, ya, saya ke Gramedia belum kenal siapapun di Gramedia, saya afirmasinya adalah, alhamdulillah ya Allah, buku saya laris diterima di Gramedia. Belum kenal siapapun. Kemudian masuklah ke Gramedia. Dan itu ternyata kayak menuntun kita, teman-teman. Salah satu keajaiban pikiran itu adalah keajaiban dari afirmasi itu. Yang kita ucapkan ya, nanti di grup Seven Awareness nanti kita buat. Nanti kita kirimkan contoh-contoh afirmasi Seven Awareness yang teman-teman bisa di print, nanti bisa ditempel di kamar, di lemari, setiap pagi diulang-ulang kalimat-kalimat tersebut, dan akan mempermudah teman-teman akan punya mind mapping yang lebih baik ya teman-teman. Dan jangan sampai kemudian nggak dilakukan, ditempel setiap mau, ya kalau bisa setiap hari minimal dipantulkan ya, kalau bisa dibacakan setiap hari teman-teman. Jadi sahabat-sahabat yang luar biasa, kita ingin contohkan ya, contoh dari afirmasi itu ya. Walaupun kadang-kadang kita bercanda, tapi mantul menjadi benar.
Contohnya adalah lagu ya. Itu lagunya Mbak Surip. Mbak Surip itu nyanyi tak gendong kemana-mana. Di akhir lagu dia teriak capek. Dan akhirnya menjadi benar. Capek beneran. Gitu. Dan akhirnya Mbak Surip meninggal karena kecapean. Nike Ardila lagunya adalah Mama Oh Mamain Pulang. Diulang-ulang. Ternyata menjadi benar juga. Pulang beneran. Betaria Sonata ya, pulangkan saja kepada ibuku, dipulangkan beneran dari teman-teman hebat. Ya, Ayu Ting Ting, alamat palsu, lagunya dulu dibuat, nikah muda, nyari alamat suaminya palsu. Ya, jadi bukan lagunya dulu ya. Kemudian Imam S. Arifin, Jandaku, nyanyi dulu begitu romantis. Tiba-tiba Nana Mardiannya menuntut cerai, janda beneran. Ya. Jadi kemudian banyak ya, Caca Handika masak-masak sendiri, cuci baju sendiri, tidur sendiri, jadi beneran. Gitu ya. Jadi lagu itu memantul, lagu aja memantul. Kok bisa? Karena memang teorinya tadi ya, bahwa di mana pikiran tertuju, di situ energi akan mengalir. Dan ya, kita harus belajar menjadi pribadi yang kita sebut transhuman ya, menjadi pribadi di atas rata-rata ya, teman-teman hebat. Dan ya ada satu tantangan Kang Feris ya, untuk besok ya Kang Feris, kita mau tes. Tantangan kita itu masing-masing peserta ya, kita akan melatih kepercayaan dirinya. Masing-masing peserta itu kita akan kasih kesempatan untuk tampil, Kang Feris. Mereka akan dapat tugas satu lagu satu peserta, tapi didampingi oleh satu mentor ya, mentor dari alumni. Misalkan Bu Amira nanti malam di grup dapat lagunya adalah Ayu Ting Ting, alamat palsu. Kan lagunya tuh banyak negatifnya. Nah, pada saat nanti tampil, alamat pasti dirubah menjadi alamat berhasil gitu ya. Jadi kita akan melawan belief system kita juga, karena rata-rata orang kalau suruh nyanyi belief systemnya apa? Bisa atau enggak lo nyanyi? Malu. Ya, termasuk Bu Rina Lufia juga nggak bisa, tapi masih nyanyi juga bagus kan. Jadi ya, jadi besok siang ya Kang Feris, kita akan ada satu sesi opening. Teman-teman akan didapatkan lagu malam ini dikirim oleh Kang Feris. Setiap Anda dapat satu lagu dan dapat satu mentor. Lagunya rata-rata lagu yang galau-galau, tapi kita akan berubah menjadi lagu yang positif. Ya, dulu ada lagu Ahmad Dhani, Aku Cinta Kau dan Dia. Dan betul-betul menjadi nyata ya. Ada Bulan dan Maya. Kan? Jadi lagu itu betul-betul nyata teman-teman hebat ya. Padahal bercanda. Nah ini malam ini nanti teman-teman dapat tugas, kemudian lagunya juga nggak usah diprotes, nggak usah dituker ya, karena kita termasuk kelompok hanya yang punya alasan, satu alasan ya, kok saya kan nggak mau dangdut, maunya pop, terimalah dengan bahagia ya lagu tersebut ya teman-teman hebat, dan nanti kita akan menyimak atau mendengar lagu tersebut ya. Mungkin kurang lebih itu Kang Feris ya, teman-teman Ingrid malam ini. Besok kita bertemu biasa kembali, bukan jam 9 tapi jam 1 siang sampai seperti biasa ya teman-teman. Sahabat-sahabat luar biasa. Dan nanti di grup kita kirimkan juga ya tools-nya, materi-materinya di grup ya. Bukan grup 21 Days ya, jangan salah, ini grup Seven Awareness teman-teman Ingrid. Walaupun Bu Masna baru ikut kemarin 144 ya, ada grup 144, ada grup Seven Awareness ya. Bu Amira, Bu Evi ya, kemudian ada Ibu Silviana belum masuk ya Kang Feris ya? Iya Coach, belum. Ya, teman-teman yang great ya. Mungkin demikian ya malam ini Kang Feris ya, Pak Farul sehat selalu istrinya ya, untuk istri yang kemarin katanya sempat kecelakaan ya, semoga sehat walafiat, sehat kembali ya, diberikan kemudahan, keberkahan dan kesehatan kembali. Teman-teman yang great ya, besok kita bedah lebih lanjut ya.
setelah Anda menyanyi, baru kita akan bedah ya kenapa teorinya seperti itu ya teman-teman Inggris, sahabat-sahabat ya Pak. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup dengan semangat pada malam hari ini, teman-teman Inggris? Silakan, ada yang tanyakan Bu Amira, Bu Siti. Saya sedang afirmasi aja karena hari Sabtu itu di Hongkong super sibuk. Ya, ya. Besok bisa lancar. Amin, amin, amin. Oke, Bu Amira, Bu Azna, Bu Dina, Bu Atik, Pak Feris, ya, Pak Dina Hongkong, Pak Farul, Mbak Joplo, Mbak Evi, Bu Erni. Kita tutup dengan semangat. Salam persaudaraan. Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Dikabari ya. Terima kasih banyak, Coach. Oke, nanti disiap ada kelompok ya, terus tampil besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.